Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Calon jamaah haji 2025, tamu-tamu Allah yang dirahmati oleh Allah. Ada informasi menarik ini. Insya Allah tahun 2025 ini para jamaah haji akan mendapatkan makan sebanyak hari-hari di Mekah dan Madinah. Alhamdulillah. Ini berbeda dengan jamaah haji 2024 yang waktu itu 6 hari tidak mendapatkan makanan, harus hunting sendiri. Ayo kita informasikan secara detail sambil kita mengikuti para jamaah haji kemarin yang beliau sedang berangkat untuk melimpar jumroh di pagi hari atau ya di pagi hari. Beliau supaya tidak kepanasan berangkat sesudah sholat subuh, berkumpul di halaman. Ayo kita informasikan supaya para calon jamaah haji 2025 bisa dimudahkan dan bagaimana tentang makanannya. Ini berita dari Kementerian Agama. Jemaah haji 2025 dapat makan tiap hari. Dirjen PHU rencana mulai terbang 2 Mei. Ingat ya, 2 Mei insya Allah para calon jamaah haji berangkat. Tentunya tidak bersama semuanya. 2 Mei itu informasi jamaah haji dari Indonesia pertama kali berangkat. Dirjen atau Direktorat Jenderal Penyelenggara Haji dan Umroh Kementerian Agama Hilman Latif menyampaikan jemaah haji Indonesia 1446 Hijriah atau 2025 Miladiah direncanakan sudah mulai masuk asrama haji pada 1 Mei 2025. Mereka akan mulai diterbangkan ke Arab Saudi pada 2 Mei 2025. Ini kalau kita hubungkan dengan yang ada di layar ini adalah waktu di Jamarat. Tetapi kalau informasi yang kami sampaikan ini adalah sebelum atau jauh sebelum Jamarat. Nah, ini kan sebuah perbandingan ya yang terjadi di pemberangkatan dengan ketika Jamarat. Hal ini Hilman, Pak Dirjen, mengutarakan dalam rapat kerja nasional Kementerian Agama tahun 2024 di Bogor. Turut hadir pada waktu itu Bapak Menteri Agama Profesor Nasaruddin Umar, Bapak Wakil Menteri Agama Bapak Romo Syafi'i, Kepala Badan Penyelenggara Haji BPH Muhammad Irfan Yusuf, Wakil Kepala BPH Dahnil Anjar, dan seluruh jajaran pejabat eselon 1 dan 2 Kemenag. Nah, ini kok masih ada perbedaan. Katanya sudah ada BPH, Badan Penyelenggara Haji, tapi kok yang ditampilkan Kementerian Agama. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, perlu dipahami ya, bahwa 2025 Kementerian Agama yang masih bertugas untuk mengelolanya. Bahwa Bapak Presiden kita Pak Prabowo sudah menghadirkan Badan Penyelenggara Haji BPH yang dipimpin oleh Bapak Muhammad Irfan Yusuf atau Gus Irfan Yusuf dan Bapak Dahnil Anjar wakilnya. Tapi ini belum bisa berlaku efektif karena masih keputusan presiden. Padahal kalau selama ini adalah perintah dari undang-undang. Kita tunggu aja nanti undang-undang mengawal BPH sehingga BPH bisa menjalankannya. Insya Allah untuk pelaksanaan haji 1446 Hijriah akan diselenggarakan pada tahun 2025 secara proses. Jamaah akan mulai masuk asrama haji pada tanggal 1 Mei. Pada 2 Mei sudah ada jamaah yang terbang, take off. Jadi kita hitung mundur dari situ dan tentu banyak hal yang harus kita siapkan untuk itu, kata Pak Hilman, Pak Dirjen.
Pak Hilman menekankan pentingnya persiapan yang matang terutama untuk memenuhi kebutuhan jamaah selama di Arab Saudi. Salah satu kebijakan baru yang akan diimplementasikan adalah kewajiban menyediakan makanan setiap hari bagi jamaah selama berada di Tanah Suci. Alhamdulillah, jadi ini sudah komitmen dari Kementerian Agama, Pak Dirjen PHU, bahwa akan menyiapkan seluruh kebutuhan makan selama haji di Mekah dan di Madinah. Berbeda dengan kebijakan sebelumnya, saat ini DPR dengan kita, maksudnya Kementerian Agama, sepakat bahwa jamaah harus makan setiap harinya selama di Saudi. Kalau dulu itu ada 6 hari tidak dikasih makan, tapi sekarang harus ada. Nah, dulu kan kalau hubungannya, hitungannya kan memang berbeda ya. Pada hari-hari tertentu, itu belum diokekan. Karena itulah menjelang puncak haji kita membutuhkan hitungan. Kami sekitar 5,4 juta makanan siap saji. Tahun lalu baru ada 1,6 juta makanan siap saji yang bisa disediakan. Selain logistik, Kementerian Agama juga memperkuat aspek edukasi jamaah melalui manasik haji yang mendukung moderasi beragama. Pendekatan ini bertujuan meningkatkan kerukunan internal antar mazhab dan antar umat beragama. Ini memang perlu dipahami kalau para jamaah nanti berada di Makkah ataupun Madinah, cara kaifiyah para jamaah haji seluruh dunia itu sama tetapi sedikit ada perbedaan. Dan itu tidak perlu untuk dipermasalahkan karena memang memahami sebuah teks itu ada penerjemahan oleh para imam-imam mazhab yang berbeda. Dan itu tidak perlu dipermasalahkan selama selanjutnya saling menghormati. Memang fikih haji di sana bermacam-macam. Kita juga akan mengedukasi jemaah untuk bisa memahami situasi di sana, keterangan Pak Hilman. Jadi tidak mudah untuk bisa menghormati. Di sini Kementerian Agama, bagaimana kita semuanya bisa saling menghormati. Teman-teman KBIHU juga tampil di dalamnya, bahwa setiap KBIHU, kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh, antara satu dengan lainnya terkadang ada perbedaan. Dan itu tidak perlu dijadikan sebuah masalah. Tapi bahwa perbedaan itu adalah menjadikan kekayaan bagi para jamaah haji. Saling hormati. Kita sudah memiliki mungkin 1.200 atau 1.500 petugas pembimbing ibadah haji profesional bersertifikat yang dilatih di berbagai kabupaten kota melalui PT KIN yang ada. Nah, itu juga membantu dalam proses edukasi terhadap jamaah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi alhamdulillah kita mendapatkan makanan, maksudnya jamaah haji 2025 1446 Hijriah akan mendapatkan makanan selama ibadah haji. Berbeda dengan kemarin, ada 6 hari yang tidak. Mungkin Bapak Ibu bertanya, kalau begitu tidak perlu dong membawa makanan dari Indonesia seperti biasanya kan pasti bawa sambal kacang, sambal yang ada terasinya, atau yang lainnya, atau yang misalkan daging-daging yang dibentuk dalam abon ataupun lainnya. Apakah perlu atau tidak? Ya, ini selera ya. Meskipun Kementerian Agama sudah menyiapkan dengan makanan khas Indonesia yang ada di sana, atau mungkin makanan Arab yang para pemasaknya itu adalah orang Indonesia, tetapi terkadang ada rasa-rasa yang agak berbeda. Lah di sini seandainya para calon jamaah haji 2025 itu membawa kesukaan
sambal kacang, sambal terasi yang bisa memberi semangat untuk makan, ya tidak apa-apa. Hanya saja menurut saya sih tidak perlu membawa beras atau membawa yang makanan berat-berat, yang ringan-ringan saja yang bisa digunakan untuk taruhlah memberikan tambahan lauk, memberikan tambahan rasa, sehingga yang disediakan oleh pemerintah melalui Kementerian Agama bisa dinikmati secara nyaman. Bapak Ibu Duyufullah, Duyufur Rahman yang berbahagia, ini informasi yang menyenangkan. Kalau Bapak Ibu kemarin sempat berkunjung ziarah ke para jamaah haji yang baru datang, pasti ada cerita-cerita tentang makanan seperti ini. Beliau menyampaikan tentang nikmatnya makan di sana, makan bersama, baik ketika di pemondokan, di hotel, ataupun di perjalanan, ataupun di tenda di Mina, tenda Musdalifah tidak di Musdalifah, tapi Musdalifah tidak sih. Kalau Musdalifah itu memang kosong, hanya pada waktu di Mina dan Arafah makanan luar biasa. Dan selanjutnya ketika di Musdalifah meskipun tidak diberi, para jamaah bisa menikmati makanan Arafah yang tidak dimakan. Maksudnya bagaimana? Ya kalau di Musdalifah itu kan timingnya sesudah melaksanakan wukuf di Arafah, sesudah maghrib paling pertama berangkat, bahkan ada seperti pengalaman saya kemarin itu jam 11 malam baru berangkat, kemudian sesudah tengah malam itu boleh bergeser ke Mina. Maksudnya bahwa seandainya Kementerian Agama lewat Dirjen PHU ini tidak menyediakan makanan pada waktu di Musdalifah, ya tidak ada apa-apa. Hanya saja yang perlu menjadi perhatian para jamaah calon tamu Allah, masih ingat kan di Arafah makanan luar biasa, baik dari pemerintah ataupun dari hamba-hamba Allah yang bersedekah. Subhanallah. Biasanya kalau orang yang tidak mau makan banyak, maka ya makanan itu berserakan aja. Tetapi sebagian jamaah pasti mengumpulkan, tidak ditinggal, selanjutnya dibawa ke Musdalifah ataupun yang lain. Karena biasanya para pemimpin ibadah, maksudnya yang dari KPIH di kelompoknya masing-masing, baik di regu ataupun rombongan, sudah menyampaikan, ayo makanan dan minuman yang ada di Arafah jangan ditinggalkan. Insya Allah nanti di Musdalifah akan termanfaatkan. Ya betul, sebagaimana pada pengalaman kami di 2024 kemarin, membawa makanan banyak pun oke, karena ya teman-teman kita itu kadang-kadang sudah dihabiskan di Arafah, atau sebagian tidak membawa karena tidak mau memberatkan. Nah, tapi kalau dibawa semuanya, kita bisa membawa dan memakannya. Begitu juga kita bisa memberi kepada yang lain. Nanti sesudah di Musdalifah kemudian bergeser di Mina sudah makanan sudah oke semuanya. Para calon tamu Allah yang berbahagia, itu informasi tentang makanan, desain rencana makanan para jamaah haji 2025. Meskipun sudah disiapkan, tidak masalah untuk membawa dari rumah. Apalagi kan biasanya kalau orang Indonesia, masyarakat Indonesia, tetangga ataupun saudara, kadang-kadang kan pengalamannya dahulu diingat dan kemudian ini ada sambal yang menarik maka dibawain. Nah, ya itu tidak usah ditolak juga, dibawa dimasukkan koper, nanti kemudian pada waktu saat-saat tertentu yang super itu dibutuhkan untuk dibuka. Karena perlu dipahami ketika di Arafah, di Mina, Musdalifah,
mereka yang sudah capek atau yang sepuh atau yang tua, mohon maaf, yang berumur, itu kadang-kadang sudah tidak mempunyai semangat untuk makan. Ketika diberi sambal dan lain-lainnya, kemudian mereka semangat. Alhamdulillah. Intinya kita akan tercover selama ibadah haji 40 hari itu, dan tanggal 1 Mei sudah masuk ke asrama haji, 2 Mei sudah penerbangan. Kita ikuti dan jamaah juga menyiapkan semuanya loh ya. Jangan tidak menyiapkan dengan manasiknya, manasik teori ataupun fisik. Terima kasih, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.